Selamat pagi rekan-rekan perencana di seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Badung. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Kita mulai ya. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Mohon izin Bapak dan Ibu pimpinan yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami selaku pejabat perencana data dan informasi Bapeda Kabupaten Badung mohon izin untuk menyampaikan tata cara input rencana awal RKPD 2023. Jadi Bapak dan Ibu, kami sampaikan mohon maaf dari pimpinan kami tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Jadi kita akan langsung masuk pada sesi teknis. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, dapat kami sampaikan bahwa dokumen perencanaan 2023 sudah dimulai. Jadi kemarin kami sudah melakukan sosialisasi input data usulan dari desa dan kelurahan untuk rencana kerja perangkat daerah tahun 2023. Jadi hari ini kami akan melaksanakan sosialisasi tata cara input di SIPD untuk Renwal 2023. Saya harap Bapak dan Ibu siap. Jadi bahan yang perlu disiapkan untuk menginput dokumen pada pagi hari ini adalah data tabel 4.1 Renstra, tabel 6.1 Renstra, Kepmen 050, dan nanti kami akan minta Bapak dan Ibu untuk membuat sebuah kertas kerja Excel. Tapi mungkin nanti di akhir penjelasan akan kami jelaskan. Baik, kita mulai ya Bapak dan Ibu, sudah siap ya? Baik, ini adalah panduan teknis input rancangan awal Renja perangkat daerah tahun 2023. Sekali lagi saya tegaskan, ini adalah rancangan awal Renja. Rancangan awal Renwal Renja 2023. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasa, mungkin sudah sangat familiar bagi Bapak dan Ibu untuk masuk ke link ini, badungkap.scpd.kemendagri.go.id. Jadi ini bisa, nggak perlu saya jelaskan lagi. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, misalnya ada yang baru masuk ke ranah SIPD, silahkan langsung raise hand. Selama saya bicara bisa langsung bertanya, karena rata-rata mungkin dari Bapak dan Ibu sudah bersahabat dan sudah sangat biasa dengan link ini. Jadi kita masuk ke link ini seperti biasa, klik gambar roket, seperti biasa kita klik masuk ke perencanaan pembangunan daerah. Next slide. Kemudian setelah masuk ke modul perencanaan pembangunan daerah, pilih tahun 2023, database tahun 2023, dan pilih RKPD. Ini bisa saya skip ya. Dan kemudian hal yang penting yang harus Bapak dan Ibu catat adalah kita login dengan user setara Kabid atau user eselon 3. Saya ulangi sekali lagi, login kali ini untuk input Renwal Renja adalah dengan menggunakan user setara Kabid atau eselon 3. Sudah Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Seperti biasa juga ini juga sudah familiar, jadi kita klik ada 3 garis bertumpuk di sebelah kiri, di dashboard sebelah kiri. Pastikan kolomnya tertulis perencanaan dalam kurung RKPD 2023. Walaupun ini sesi Renwal Renja 2023, tapi menjadi dokumen yang terpisahkan dari dokumen RKPD 2023. Jadi, pastikan itu masuk di perencanaan, bukan di anggaran atau dan lain-lain. Kemudian Ibu Bapak pindah ke dashboard, klik Renja. Sudah, sekali lagi saya ulangin, kalau seandainya saya terlalu cepat, Bapak dan Ibu masuk ke link SIPD Badung. Setelah itu seperti biasa klik gambar roket, klik dokumen perencanaan. Bapak dan Ibu login, masuk sebagai eselon 3.
ketemu dashboard seperti ini, pastikan dia ada di perencanaan dalam kurung RKPD 2023 dan cari Renja. Setelah Bapak dan Ibu klik Renja, otomatis akan muncul halaman seperti ini. Plus kegiatan. Sepertinya ini sudah familiar ya. Jadi setelah Bapak dan Ibu klik plus kegiatan, akan muncul form kegiatan garing sub kegiatan. Pertama, pilih tulisannya di blok itu, tulisannya adalah sub unit. Bapak dan Ibu memilih perangkat daerahnya masing-masing. Yang kedua, memilih prioritas provinsi. Yang ketiga, memilih prioritas kabupaten. Prioritas provinsi dan prioritas kabupaten ini adalah prioritas setiap tahun RKPD. Saya ulangi, ini adalah prioritas pembangunan daerah pada dokumen RKPD 2023. Oke. Kemudian pilih sub kegiatan. Sepertinya Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa Permendagri 90 juga sudah diperbaharui oleh Kepmen 050. Kemudian ada lagi Kepmen 0505889 yang terbaru tentang perubahan atas kodifikasi nomenklatur dari subkegiatan yang harus dipilih sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2020 dan Kepmendagri 050 tahun 2021. Jadi ini kurang angka nolnya mungkin ya, bukan Kepmen 50 ya. Maaf, ini ada kesalahan teknis. Kemudian ada label teks subkegiatan. Silahkan di-skip, abaikan sementara waktu. Oke. Next slide. Ibu dan Bapak akan ditanya sumber dana. Nah, di sini saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa pilihan sumber dana pada Pagus subkegiatan itu sekarang varietasnya sangat baik itu dana pusat, dana transfer maupun dana pendapatan asli daerah. Jadi saya minta mungkin nanti akan saya share kertas kerja Excel untuk Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu memperkirakan memiliki estimasi bahwa subkegiatan Bapak dan Ibu itu bersumber dari lebih satu sumber dana. Kenapa? Karena di sistem SIPD ketika Bapak dan Ibu mengklik lebih dari satu sumber dana, pagunya akan berkumpul menjadi satu. Jadi sulit untuk men-tracking dalam pagu total itu yang mana saja asli dari pendapatan PAD, yang mana saja asli dari dana transfer. Jadi nanti tolong dibuatkan kertas kerja sederhana yang berisi tentang data program, data urusan program, kegiatan, subkegiatan, dan sumber dana yang terkandung di subkegiatan itu. Sehingga kita tidak lost track. Jadi kita masih bisa tracking bahwa di subkegiatan ini ternyata memiliki lebih dari satu sumber pendanaan. Sekali lagi saya tekankan bahwa pagu sumber dana ini bisa lebih dari satu. Tinggal diklik warna orange. Untuk pagu dana, penulisan karakternya tidak memakai karakter di luar karakter angka. Ya, jadi catatan saya untuk sumber dana yang pertama, buatkan kertas kerja jika memiliki lebih dari satu jenis sumber dana. Yang kedua, tidak pakai karakter lain selain karakter angka untuk menginputnya. Baik, saya lanjutkan. Untuk lokasi pelaksanaan kegiatan, pilih lokasi Kabupaten Badung. Di bawahnya baru detail. Kabupaten Badung, kecamatan mana, kelurahan di mana. Jika dalam satu subkegiatan lebih dari satu lokasi yang berbeda, sama perlakuannya tinggal klik tanda plus. Dan waktu pelaksanaannya silakan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan dari subkegiatan tersebut.
Next slide. Kemudian anggaran subkegiatan. Nah, untuk menginput anggaran subkegiatan, saya sarankan Bapak dan Ibu untuk mengcopy paste data di Renstra. Ya, memang Renstra yang di SIPD itu adalah sampai dengan kegiatan, tetapi saya yakin Bapak dan Ibu sudah memiliki Renstra turunan yang sudah mengandung subkegiatan, karena untuk menghitung kegiatan pasti kita akan menghitung subkegiatan. Jadi ini tolong di copy paste. Jadi batasan pagu indikatif yang kita gunakan pada Renwal 2023 adalah batasan pagu pada Renstra tahun 2023. Jadi tolong ini dikopas dari dokumen Renstra Bapak yang Ibu yang sudah mengandung subkegiatan. Kemudian anggaran N+1 subkegiatan, ini juga saya minta tolong di copy paste di tabel 6.1 Renstra Bapak dan Ibu yang merupakan data pagu tahun ke 2024 di dokumen Renstra. Jadi dua blok ini semuanya copy paste tabel 6.1. Oke. Kemudian tolak ukur. Klik opsi plus input tolak ukur target satuan dan subkegiatan. Untuk ini kebetulan di blok warna merah Bapak dan Ibu ya. Nanti di akhir materi ini akan saya bagikan Kemendagri 05058889 tahun 2021 tentang indikator kegiatan, subkegiatan dan satuannya. Jadi mungkin beberapa perangkat daerah yang sudah bertemu dengan saya sudah mendapat penjelasan bahwa indikator yang tertera pada Renstra kemarin memang belum mengacu kepada Kemendagri 050. Tetapi karena Kemendagri ini secara detail membuatkan acuan bagi daerah bahwa indikator ini sudah ditetapkan Bapak dan Ibu. Jadi kalau bisa indikator Kemen 050 ini di copy paste. Semuanya di copy paste termasuk satuannya. Jadi untuk inilah Bapak dan Ibu harus membuat suatu kertas kerja dokumen Excel yang merupakan turunan dari tabel 6.1 Renstra Bapak dan Ibu, tetapi indikator subkegiatannya adalah indikator yang tertera di Kemendagri 050. Kemarin sudah saya coba buka Kemendagri 050 ini Bapak dan Ibu, jadi signifikan berbeda dengan indikator yang sudah ditetapkan pada dokumen Renstra. Jauh perbedaannya, sangat jauh. Jadi ini memerlukan waktu sementara sebelum Bapak dan Ibu menginput. Jadi rencananya kami akan buka jadwal tanggal 14 nanti, bukan hari ini. Jadi ada kesempatan hari ini dan besok Bapak dan Ibu untuk membuat kertas kerja yang mengubah indikator subkegiatannya mengacu kepada Kepmen 0505889. Jadi nanti dokumen Renja, dokumen Renwal Renja sampai dengan dokumen Renja dan dokumen RKPD Bapak dan Ibu itu indikator subkegiatannya adalah indikator 050. Nih. Dan tentu saja jangan lupa yang terakhir klik simpan. Selesai. Jadi Bapak dan Ibu gampang ya, sudah terbiasa melihat, sudah pernah mengerjakan, jadi saya cepat saja menjelaskan, tidak perlu saya banyak menjelaskan karena saya pikir Bapak dan Ibu sudah pengalaman juga di SIPD khusus untuk Renwal Renja 2023. Namun saya punya dua catatan penting untuk Bapak dan Ibu simpan. Jadi jika nanti ada pertanyaan sama, Bapak dan Ibu bisa melihat lagi ke tayangan ini, ke paparan ini. Jadi yang pertama, untuk Renwal Renja mengacu ke dokumen Renstra pada Pagu 2023. Yang kedua, jangan lupa Pagu Renstra sudah terlock di Pagu RPJMD. Jadi untuk pagunya, seperti saya sampaikan tadi, copy paste. Nih, untuk sumber dana, jika subkegiatan diperkirakan, ini masih estimasi, jadi saya tahu bahwa untuk beberapa sumber dana transfer itu juknisnya datang setelah
Agustus, setelah jadi sudah semester 2 itu baru datang juknis dan bahkan baru datang dana dan sebagainya, itu nggak masalah. Tapi jika Bapak dan Ibu memperkirakan bahwa memang sudah ada pembicaraan dengan kementerian atau dan sebagainya, sudah pasti harus menghitung dana transfer di dokumen Induk 2023, tolong buatkan saya kertas kerja Excel yang mengandung data pemilahan, baik itu POS, DAK, BOK, DBHC, HT, DID, DBH, dan teman-temannya semua. Jadi kita tidak kehilangan tracking. Sebenarnya dalam satu subkegiatan itu mengandung apa saja. Dan yang keempat, login-nya tetap user setara eselon 3, sekretaris untuk subkegiatan di sekretariat perangkat daerah, dan kabid untuk subkegiatan di masing-masing bidang. Ini kurang lagi satu ya, camat untuk kecamatan itu silahkan pakai user setara eselon 3 atau camatnya untuk input data. Oke. Catatan yang nomor 5. Nah, Bapak dan Ibu, di mana posisi user eselon 3? Jadi, eselon 2. User eselon 2 itu dapat mengedit indikator target untuk program dan kegiatan. Untuk Bapak dan Ibu melihat hasil inputan, itu gunakan user eselon 2. Untuk melihat rekapan hasil input seluruh sub kegiatan pada menu laporan Renja, itu masuk dengan user eselon 2. Tetapi user eselon 2 tidak bisa menambah sub kegiatan. Saya ulangi, user eselon 2 tidak bisa menambah sub kegiatan. Yang bisa menambah sub kegiatan hanya user eselon 3. Termasuk menginput indikator, tetapi user eselon 2 bisa mengedit indikator dan target jika diperlukan. Oke. Nomor 6, agar mengecek kembali hasil inputan Renja, keterisian seluruh kolom-kolom pada laporan Renja. Yang ketujuh, khusus indikator subkegiatan ini ditegaskan berkali-kali agar mengacu ke Kepmen 050588 tahun 2021. Silakan dibuka-buka Kepmennya sekarang. Next slide. Khusus indikator program dan kegiatan dapat menarik data Renstra, hasil inputan sesi Renstra sebelumnya. Jadi, untuk indikator program outcome dan untuk indikator keluaran kegiatan, itu ditarik dari Renstra, dapat menarik data dari Renstra. Setelah apabila Bapak dan Ibu ketemu sama ikon biru tersebut, setelah mengklik ikon biru, akan muncul indikator hasil inputan di Renstra. Jika muncul banyak indikator, agar dipilah indikator mana yang sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan yang mendukung dari kegiatan di Renstra tersebut. Jika dilihat pada laporan Renja, yang diperlukan adalah indikator hasil kegiatan. Jadi, indikator hasil kegiatan itu diketik atau di-input ulang. Oke. Rasanya saya cuma perlu waktu tidak sampai 15 menit untuk menjelaskan ini. Saya harapkan Bapak dan Ibu mungkin lebih banyak bertanya kepada kami. Jadi ini lebih seperti diskusi kasus. Jadi saya buka pertanyaan untuk segmen pertama. Silahkan unmute ataupun raise hand, ataupun kalau malu-malu silahkan di chat room juga boleh, nanti akan kami tanggapi. Silahkan Bapak dan Ibu, saya berikan waktunya. Audio join nih. Apa itu ngomong? Satpol PP ada pertanyaan? Kalau tidak tolong di mute. Video. BPPD ada pertanyaan? Ya, Bu Desa. Silakan. Dengan adanya Permendagri 050-5889 tahun 2021, di BPBD ada
subkegiatan penanganan pasca bencana kabupaten atau kota yang kegiatannya sudah berubah. Yang sebelumnya kegiatan itu ada di pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan menurut Permendagri yang baru ini masuk di subkegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Untuk kasus itu bagaimana Bu Desa? Mohon arahan. Baik, saya tanggapi dulu. Untuk dari BPPD, mungkin ini kasus yang sama terjadi di beberapa perangkat daerah. Jadi subkegiatan yang ada di Renstra sekarang ada di subkegiatan A. Tetapi di Kepmen 050 indikator subkegiatannya ada di kegiatan B. Begitu Ibu ya? Iya, benar. Jadi karena Renstra sudah ditetapkan sampai dengan level kegiatan, seharusnya Ibu kan tidak bisa mengubah kegiatan yang ada di Renstra. Tetapi karena terbitnya 050 sesuai dengan arahan kementerian bahwa jika terjadi perubahan subkegiatan dan kegiatan, maka dituangkan dalam dokumen RKPD 2023. Jadi secara teknis Ibu bisa menambah kegiatan baru di luar rentranya Ibu. Saran saya, Ibu membuat dokumen berita acara pemetaan Renstra yang sudah ditetapkan tahun 2021-2026 dibandingkan dengan setelah RKPD 2020, dibandingkan dengan dokumen RKPD 2023 yang akan Ibu susun. Jadi paham nggak? Jadi Ibu saya sarankan buat pemetaan before dan after kegiatan pada Renstra dan kegiatan setelah perubahan Kepmen 050. Jadi sama, nama tabelnya tabel 6.1, tetapi dia merupakan tabel pemetaan dari Renstra sebelumnya. Paham Ibu? Sampai segitu dulu. Okay. Jadi intinya secara teknis saya izinkan untuk menambah kegiatan, nanti dituang menjadi bagian dari RKPD 2023, tapi tolong bantu saya untuk buat dokumen pemetaan di Renstra Ibu. Oke? Oke, terima kasih Bu Desa. Baik, ada pertanyaan lagi? Untuk materi paparan sudah bisa di-download Bapak dan Ibu ya. Untuk Kepmen 050 ada yang request, mau saya sharing atau bagaimana, atau sudah pada punya semua? Di-share aja Bu Desa. Di-share aja Ibu. Oke, saya share Excel-nya ya. Ya Bu, silakan. Ya, tolong. Silakan buka chat room. Jadi kami sudah sharing 2, yang PDF sama yang Excel. Ya, ditunggu. Ada lagi yang mau bertanya? Apa semua sudah sangat jelas? Atau saya terlalu cepat? Bapak dan Ibu ada pertanyaan lagi? Jadi saya tegaskan sekali lagi, sesi akan saya buka dari tanggal 14 sampai tanggal 20 untuk Renwal Renja 2023. Tanggal 14 jam 10 pagi. Tidak ada pertanyaan ya? Pas. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup, saya ada satu kabar berita. Jadi bahwa rencananya RKPD 2023 ini sudah menggunakan rincian belanja. Tetapi untuk sesi Renwal Renja kami masih menggunakan Pagu. Nah, sementara kami masih menunggu dari admin SSH untuk bisa mengupload SSH
2023. Jadi saya mohon Bapak dan Ibu juga mempersiapkan pra-RKA 2023 karena setelah sesi renwal Renja ini, kita akan masuk ke sesi rencana kerja 2023 dengan input rincian belanja. Jadi silahkan di-share ke masing-masing bidangnya bahwa kita harus sudah mempersiapkan dokumen RKA. Semoga cepat ini bisa di-upload SSH tahun 2023. Jadi untuk sesi berikutnya kita akan menginput dengan dokumen rincian belanja. Tolong dipersiapkan Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk sementara sekarang masih dokumen Pagu saja. Baik, ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Itu note terakhir yang bisa saya berikan. Sisanya nanti mungkin untuk tabel Excel kertas kerja saya share di grup WA SIPD perencanaan ya Bapak dan Ibu ya. Untuk kertas kerja tracking sumber dananya. Kalau untuk Renja ini sekali lagi sebelum saya tutup ada pertanyaan Bu. Nanti Bu Desa izin. Oh iya silakan. Apa? Kuta Selatan ya Bu, silakan. Bu Desa maaf, Niki kan Pagu untuk renewal 2023 sudah dikunci ya dengan tabel 7.2 RPJM. Yang dikunci Pagu kegiatan Ibu. Pagu kegiatan, nanti kan kita inputnya sub kegiatan Ki. Ya, betul. Terus saya salah sum di tabel 7.2 itu Bu. Jadi sumnya saya kurang mana jadinya Bu? Gimana solusinya Bu? Kurang, Pagunya Ya. kurang. Yes. Ibu, ini nggak apa-apa kalau kurang. Ibu Banyak Bu, gimana caranya tuh Bu? banyak banget, nggak apa-apa. Tujuan dari Renwa Renja adalah menghidupkan rumah sub kegiatan. Jadi nanti sambil waktu berjalan kita akan menghitung estimasi nilai pendapatan asumsi kemampuan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah. Jadi nanti Ibu masih banyak sesi Bu. Ini Renwa Renja fungsinya adalah memberikan rumah bagi sub-sub kegiatan yang akan dikerjakan 2023. Untuk Pagu kita akan menunggu TAPD untuk rapat. Jadi nanti di situ kita akan mendapatkan estimasi Pagu pendapatan daerah. Jadi apakah akan ada rasionalisasi kembali, apakah kemampuan keuangan daerah kita meningkat, di situ baru kita akan detail menghitung Pagu. Jadi yang sampai di Renwa Renja ini pastikan sub kegiatan Ibu semua tertampung. Khusus kecamatan kemarin sudah saya jelaskan, jadi ada satu eselon, ada satu kasih yang tidak memiliki sub kegiatan sama sekali. Itu karena perubahan SOTK. Jadi kasih Ekosbank itu tidak memiliki sub kegiatan. Jadi tolong dulu sub kegiatannya, nanti kita bicara pada sesi diskusi dengan Bapeda. Karena kalau tidak memiliki sub kegiatan itu akan berdampak pada dokumen indikator kinerja, IKI, bahkan nanti ke SKP. Jadi tolong dihitung dulu, dihidupkan dulu, dicek-cek lagi sub kegiatannya. Apakah semua eselon sudah memiliki sub kegiatan? Maaf, apakah jika eselon, jika Jafung perencanaan atau Jafung lainnya sudah memiliki sub kegiatan yang menjadi rujukannya, tolong dicek kembali lagi. Jangan sampai ada kekosongan sub kegiatan. Paham ya Ibu ya? Jadi jangan khawatir dulu, yang penting sub kegiatan. Oke, masih banyak tahapan Bu, sampai forum perangkat daerah segala macam, baru kita ngomongin pendanaan. Ya, saya Ekosbanknya aja yang belum punya rumah sekarang. Iya, karena perubahan SOTK jadi nggak disiapkan kemarin, nggak apa-apa. Sekarang kita tambahkan sub kegiatannya nih. Apa saya ke Renstra lagi nanti bisa dibuka lagi sesinya Bu? Apa langsung? Enggak, saya nggak buka sesi Renstra. Renstra ini adalah Renstra yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi nanti ada seperti yang saya sampaikan tadi, adalah tambahan lampiran Renstra berupa pemetaan Renstra before dan after ketika masuk sub kegiatan dan kegiatan baru. Jadi ada dokumen pemetaan tambahan Renstra menjadi bagian dari Renstra sebelumnya. Tetapi dokumen RKPD Bapak dan Ibu ini sudah mencerminkan sub kegiatan tambahan dan kegiatan baru. Walaupun inkonsistensi dengan Renstra, tetapi ada lampiran tambahan di Renstra yang berupa pemetaan. Jadi merupakan dampak dari Kepmen 050. Seperti kasus BPJD tadi, kan tidak mungkin kita hindari, harus dirubah kegiatannya. Mohon izin Ibu untuk materi panduan teknis tidak bisa dibuka. Jenis filenya PDF, PPT.
PowerPoint. Itu masih proses pengiriman data. Ditunggu ya Bu ya, belum selesai. Bapak Damkar. Bapak Damkar Kasubag. Ditunggu ya Pak, masih belum selesai, masih loading. Oh Pak Kasubag Perencanaan Damkar. Sabar ya Pak, ditunggu nanti ya. Mohon izin Bapak dari Sekretariat Dewan, Pak Adi, kalau saya nggak salah ya fotonya ya. Bapak, minggu lalu kami sudah ada mengirimkan surat permintaan update user data anggota Dewan, Pak, melalui TTE. Mohon izin tolong segera direspon karena kami harus mengupdate data user Dewan untuk kepentingan Pokir. Izin Pak Adi. Kepada siapa Bu Desa waktu itu ngasihnya Bu? Lewat TTE Pak. Oh lewat TTE. Oh coba saya cek ke gini ya ke bagian suratnya ya. Ya gitu. Semua Pak Adi, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Note-nya yang penting di sini adalah tolong pastikan sub kegiatannya tersedia, Bapak dan Ibu ya. Indikatornya harus copy paste 050 karena ini akan berdampak pada ujung-ujungnya berdampak pada indikator kinerja individu dan SKP Bapak dan Ibu. Tolong dicek lagi sampai juga ke level staffnya, dicek kembali apakah sudah ada cantolannya dan sebagainya. Nih. Ada lagi pertanyaan? Ini masih ini ya, Mang ya, masih dia ngirim data ya, belum selesai. Ya, 050 nggak bisa ya. Ada ke yang Excel aja Pak. Yang Excel sudah diterima kan Pak, Bapak dan Ibu 050-nya, Excelnya sudah diterima? Sudah. Belum? Sudah dicek. Oh iya, saya kirim ulang sekarang. Ibu. Yang materi ini udah panduan teknis. Panduan teknis sudah terkirim di chat room. Kemudian untuk Excel-nya sudah terkirim. Sudah, PUPR sudah bilang lagi di bawahnya, Mang? Sudah, oke. Sudah ya? Sudah. Sudah bisa. Belum dapat ya Bu Desa? Izin Pak Camat Kuta Selatan ya kayaknya suaranya nggih. Ya, belum dapat nih. Belum Pak. Ya, kirim langsung ya. Oh nggih, siap Pak Camat. Ada pertanyaan dari perpustakaan. Apabila kegiatan pada Renstra tidak hidup, bagaimana? Apakah bisa dihidupkan pada renwal kegiatan dan sub kegiatannya? Ibu, maaf izin, saya tidak paham kegiatan yang tidak hidup itu bagaimana Bu? Maksudnya di Renstra 2023 Ibu kegiatannya nggak ada, karena rasionalisasi dulu atau bagaimana itu Bu? Ampura Bu Desa, ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dihidupkan pada Renstra karena terpaku pada kegiatan yang 2020 sampai 2022 ini kan tidak ada hidup karena tidak ada tenaga kontraknya. Sedangkan yang hidup nih kemudian pada saat penyusunan Renstra para bidang nih belum semuanya paham apa yang harus dihidupkan pada Renstra. Nah, sekarang setelah berjalan dan nomenklaturnya baru pada ngeh gitu. Nah, jadinya ada beberapa kegiatan yang tidak bisa hidup. Bagaimana nih? Jadi sama jawaban saya seperti tadi Ibu. Jadi Ibu mau nggak mau harus buat pemetaan. Sebelum dan sesudah Renstra, pemetaan antara Renstra yang ditetapkan 2021-2026 yang ditetapkan pada tahun 2021 dibandingkan dengan Renstra setelah Kepmen 050 terbit. Mungkin jadi tolong kalau bisa dihidupkan kegiatannya, tetapi batasan pagu, tapi kanibal pagunya Ibu, karena batasan pagunya masih nyantol di Renstra. Batasan pagunya kanibal, tapi kalau bisa dihidupkan, jangan sampai nanti ada eselon yang tidak punya kegiatan atau subkegiatan. Ya Bu ya, sama kayak Ibu buatkan pemetaan di belakangnya nih. Iya Bu Desa.
Dari Balitbang. Dari Balitbang. Mohon penjelasan tentang lampiran mensra yang sudah dijelaskan sebagai dampak dari penyesuaian. Oke. Bapak dari Balitbang, saya memang belum menyiapkan kertas kerja pemetaan, tetapi mungkin ada gambaran waktu kita melakukan pemetaan dari Kepmen 13/2006 ke Permendagri 90, masih filenya seperti itu, tetapi hanya saja file awalnya adalah tabel 6.1 Renstra perangkat daerah. Jadi Bapak dari Balitbang mungkin masih punya file pemetaan dari Permendagri 13/2006 ke Permendagri 90. Jadi di situ kan ada nggak beraturan gitu ya, ada yang hidup, ada yang mati, kemudian menjadi apa, penggabungan, pemilihan. Jadi nanti ini sama seperti itu Pak, cuman untuk di kolom before-nya itu adalah kolom Renstra tabel 6.1 yang sudah ditetapkan tahun 2021, yang sebelahnya adalah hasil pemetaan dari Kepmen 050. Rasanya sudah Bapak udah familiar deh dengan itu. Nanti mungkin kita share formnya Pak ya di SIPD perencanaan. Maaf saya pagi ini belum siap dengan kertas kerja tabel Excel. Mohon maaf Bu Desa, izin Ya. bertanya. Okay. Ya. Saya dari Balitbang. Seandainya ada penyesuaian indikator yang telah dijelaskan sesuai dengan Permen 0505889 pada Renwal Renja, apakah ini tidak akan berdampak pada saat ada review dari inspektorat, di mana biasanya review itu adalah kesesuaian antara dokumen Renstra dengan Renja, atau bahkan review antara Renstra dengan RPJM. Nah, disinilah biasanya pihak preview akan hanya melihat kesesuaian dokumen. Dia menyandingkan antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja 2023 ya, nantinya. Nah, disitulah apakah dengan penyesuaian indikator sesuai dengan Permen 050 ini, Renstra masing-masing perangkat daerah itu perlu lagi penetapan ulang dengan melampirkan penyesuaian indikator atau bagaimana? Itu yang pertanyaannya, Bu. Oke, terima kasih Bu Desa. Baik. Jadi Pak, kemarin kami mengikuti Zoom meeting juga dari Kementerian Dalam Negeri, disebutkan bahwa perubahan atas Kepmen 050 itu dituangkan di 2 dokumen saja. Yang pertama, jika diperlukan, yang pertama adalah dokumen RKPD perubahan 2022 dan dokumen RKPD 2023. Jadi perubahan dampak 050 dituangkan pada dokumen RKPD 2023 dan perubahan RKPD 2022. Jadi kalau seandainya nanti Bapak kena review bahwa ada inkonsistensi antara dokumen RKPD, dokumen Renja Bapak dan Ibu terhadap dokumen Renstra, ada di lampiran 050 menyebutkan bahwa Kepmen 050 ini merupakan pemutakhiran dan kodifikasi dari nomenklatur, indikator, dan satuan dari Kepmen 050 tahun 2020. Jadi tidak masalah Bapak, karena dasar hukumnya sudah jelas kenapa Bapak dan Ibu melakukan perubahan terhadap apa yang tertera di tabel 6.1 Renstra. Untuk menguatkan opini kita terhadap perubahan yang kita lakukan di RKPD 2000 terhadap inkonsistensi antara RKPD 2023 dan Renstra, maka itu saran saya kita buat tabel pemetaan 6.1 Renstra yang sudah ditetapkan terhadap perubahan 050. Jadi kita tidak ada niat untuk inkonsistensi dengan Renstra, tetapi Kepmendagri 050 lah yang menggiring kita untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra. Secara normatif dokumen Renstra tidak dapat diubah minimal 3 tahun setelah masa berlaku. Jadi nanti ketika ada penyesuaian terhadap RPJMD, baru runutannya adalah penyesuaian terhadap Renja. Nanti ketika tahun 2024 kita mengalami perubahan RPJMD, disitulah nanti dituangkan apa yang dirubah di RKPD tahun 2023, Pak. Jadi saya pikir tidak khawatir, dasar hukumnya sudah kuat. Oke. Terima kasih Bu Desa. Terima kasih penjelasan. Ada lagi? Ada lagi Bapak dan Ibu?
Di chat udah nggak ada ya, Mang? Ada lagi yang perlu kita, ya. Dari bagian administrasi pemerintahan, pembangunan. Dari mana, Mang? Oke, izin dari bagian. Silahkan Bapak dan Ibu. Ya. Silahkan di mute. Boleh? Izin Ibu, Bu Desa. Yap. Di bagian administrasi pembangunan kan kalau misalkan Renstra ini baru bisa direview 3 tahun, kan tahun ini kita ada ditetapkan oleh jadi Jafung nih. Berarti kan kegiatan-kegiatan kan bisa jadi ada yang bertambah, ada yang berkurang. Maksud saya kayak misalkan APK begitu. Tapi kan ini udah berjalan nih masuk, tapi kita belum tahu struktur kita kayak apa nantinya, itu gimana ya? Baik Ibu Elva, jadi karena dokumen Renstra kita baru ditetapkan akhir tahun 2021 kemarin, jadi memang belum ada instruksi dari kementerian, dari pemerintah pusat bahwa kita boleh melakukan perubahan terhadap Renstra yang sudah ditetapkan. Tetapi perubahan terhadap indikator yang menjadi IKI nanti itu dituangkan dalam RKPD 2023. Jadi sudah tertera di Kepmen 050 bahwa perubahan-perubahan itu dapat dilakukan dan hanya dituangkan dalam RKPD 2023. Jadi nanti kalau ada instruksi dari pusat, kita boleh melakukan penyesuaian terhadap Renstra, maka data di RKPD 2023 kita pindahkan ke Renstra penyesuaian tersebut, Ibu. Jadi sementara memang Renstra belum ada instruksi untuk melakukan perubahan, jadi saran saya hanya 2, melakukan pemetaan dan jangan lupa dituangkan di RKPD 2023. Jadi peran penting Renwal ini menjadi sedikit sensitif. Kalau Bapak dan Ibu tidak menghitungkan perubahan SOTK seperti yang Bu Elva sampaikan tadi, ada perubahan Jafung, perubahan nomenklatur, perubahan tupoksi, tetapi subkegiatan yang tidak Bapak dan Ibu siapkan di Renwal Renja, maka nanti Bapak dan Ibu tidak boleh lagi menambah subkegiatan. Jadi saya bukan nakut-nakutin. Penambahan subkegiatan setelah dokumen jadwal perencanaan selesai itu tidak dapat dilakukan Bapak dan Ibu. Jadi tolong berhati-hatilah di Renwal 2023 karena data ini akan ditarik sampai menjadi data RKPD 2023. Jadi kalau nggak sekarang Bapak dan Ibu rundingkan, takutnya saya secara teknis tidak bisa membantu untuk menambah subkegiatan. Mungkin ada pertanyaan, bisa kok Bu menambah subkegiatan nanti di KUA PPAS? Bisa, tetapi KUA PPAS punya payung hukum bahwa untuk menambah subkegiatan di KUA PPAS adalah subkegiatan yang merupakan dana transfer pusat, bukan dari usulan daerah. Jadi memang bisa secara teknis, tetapi di KUA PPAS itu khusus untuk dana-dana yang punya bawa uangnya sendiri, bawa angkanya sendiri. Jadi masih bisa menambah subkegiatan karena perintah dari pemerintah. Jadi demikian Bu Elva, mungkin ada tanggapan? Kalau enggak saya lanjutkan ke Dishub. Izin Ibu, untuk batasan pagu yang di Kanibal berubah nih ke disesuaikan disesuaikan sesuai pagu dinas tapi pagu program. Kalau bisa masih dalam kapasitas pagu program dan pagu kegiatan. Ya kecuali kegiatannya baru kayak kasusnya di Kerspus ya otomatis terpaksa pinjam dari kegiatan lain. Tetapi kalau bisa masih dalam batasan pagu program. Oke? Dibatasi dengan pagu program. Pak, dari Bapeda, wah ini rekan saya loh. Bapak nanya batas akhir input kapan ya Ibu? Estimasinya tanggal 20 Pak Yan. 20 bulan apa sih sekarang? 20 Januari Pak Yan, sorry. 20 Januari. Saya bukanya dari tanggal 14, saya
Tutupnya dari tanggal 20. Dari tanggal sampai tanggal 20. Karena setelah ini kita akan dapat masukan dari usulan desa dan kelurahan, hasil musrenbang kecamatan, itu akan masuk menjadi bagian dari Renja Bapak dan Ibu nanti. Jadi mohon izin untuk renwal Renja ini dibatasi sampai tanggal 20. Rencananya awal Februari kita sudah musrenbang kecamatan. Jadi setelah itu akan ada verifikasi OPD yang dituju oleh hasil kesepakatan musrenbang kecamatan. Dari Kesbangpol, dengan menambah kegiatan, apakah boleh menambah? Enggak, Bu. Enggak, jangan. Pagunya udah dibatasin sama pagu Renstra. Ya, saya nggak bisa nambah-nambah dulu. Ini belum tahu kan estimasi pendapatan atas kemampuan keuangan daerah. Jadi batas pagunya itu diambil dari dokumen Renstra 2023 itu batasnya. Kalau nambah saya nggak bisa ya Bu, mohon maaf. Dari Kesbang, dari perpustakaan. Izin Bu Desa, kalau bisa tabar Renstra yang sudah ditetapkan agar di-share untuk memudahkan nanti saat pemetaan. Bapak dan Ibu bukannya sudah pegang Renstra masing-masing ya? Coba nanti dicek sama bidang pengampunya Bapak Ibu ya, untuk perpustakaannya. Coba dicek dokumen Renstranya ada di mana. Setahu saya sih sudah dikembalikan ke masing-masing perangkat daerahnya. Nanti yang dipakai. Maksudnya Ibu batasan pagu yang dipegang oleh Bapeda itu. Nanti coba di bidang pengampu, nanti saya akan koordinasi sama bidang pengampunya di sini untuk batasnya. Kalau Ibu ragu dengan filenya Ibu, coba nanti dicek ke bidang pengampu. Baik, ada pertanyaan lagi? Mumpung kita ketemu, Bapak dan Ibu. Udah ya, Mang? Udah semua pertanyaannya? Ya, kalau ada masukan atau kurang jelas, kita pindah ke WA Group ya, ke WAG. Gimana Bapak dan Ibu? Ada, baik, sudah ya, sudah sip semuanya ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon maaf jika selama saya memandu acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, ada kesalahan teknis dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk kegiatan hari ini. Sampai berjumpa dengan sesi penyusunan dokumen perencanaan berikutnya. Jadi setelah ini kita akan ada musrenbang kecamatan, kemudian kita ada verifikasi hasil musrenbang kecamatan, kemudian kita akan ada forum perangkat daerah. Setelah forum perangkat daerah kita akan ketemu lagi di musrenbang kabupaten. Kemudian setelah itu akan menjadi dokumen RKPD. Jadi itu aja kesempatan Bapak dan Ibu untuk mengutak-atik subkegiatannya. Jangan lupa cek pohon kinerjanya, jangan lupa cek IKU-nya, jadi selaras dengan IKU. Kemudian cek lagi IKU, dampak SKP, subkegiatan yang disediakan, jangan sampai ada staf yang tercecer, tidak ada cantolan subkegiatan atau di atasnya kembali. Cek lagi indikator untuk eselon 2, eselon 3, dan pejabat fungsional dan pejabat eselon 4, jika ada, dicek kembali. Jangan lupa 050 merupakan kamus suci kita sekarang, karena indikator di situ bisa Bapak dan Ibu menjadi inspirasi untuk perubahan indikator kegiatan. Oke. Jangan lupa indikator program kegiatan subkegiatan. Untuk kalau bahasa saya Bapak dan Ibu, indikatornya adalah indikator yang memiliki satuan hitung. Jadi ada formula di balik kalimat itu. Jangan menggunakan kalimat terwujudnya, meningkatnya, itu kalimat sasaran. Jadi dicek and recheck lagi mumpung ada kesempatan, mumpung ada Kepmen 050, dicek indikator yang disiapkan di subkegiatan, dibawa tarik ke atas menjadi indikator kegiatan, ditarik lagi menjadi indikator program. Jika Bapak dan Ibu masih berkenan untuk melihatnya, nih, nanti berdampak ke IKI. Baik,
Sekali lagi saya tawarin nggak ada pertanyaan nih Bapak dan Ibu. Kalau enggak, saya ucapkan selamat bekerja. Nanti sampai jumpa di tanggal 20, saya akan cek lewat SIPD. Ya, Bapak dan Ibu ya, semoga semua bisa menyelesaikan pekerjaan tanggal 20. Baik, terima kasih. Dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.